RIP 2004 adalah sebuah film horor yang cukup menegangkan karena akan bercerita tentang perjuangan seorang wanita yang berupaya selamat dari incaran pembunuh cacat mengerikan yang tinggal di selokan. Gak pakai lama lagi, langsung aja ambil posisi rebahan santuy. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang pekerja limbah bernama Arthur dan George. Di sana mereka mulai menelusuri sebuah terowongan bawah tanah tempat pembuangan. George sempat membersihkan kotoran yang menghambat saluran. Setelah itu, kemudian Arthur menemukan terowongan baru di salah satu dinding. Karena membuatnya penasaran, Arthur mulai menelusuri terowongan itu sendirian. Sementara George yang memang masih pekerja baru diminta untuk menunggu di luar. Setelah beberapa saat, George bingung kenapa temannya tidak kembali. Lantas dia menyusul masuk untuk mencari Arthur. Saat di dalam, dia terkejut menemukan Arthur sudah terbaring dan terluka. Namun di waktu yang bersamaan, tiba-tiba seorang wanita muncul hanya untuk ditarik kembali dengan teriakan minta tolong. Di sisi lain, seorang wanita muda bernama Kate tengah menikmati sebuah pesta bersama teman-temannya. Tetapi karena ada urusan lain, dia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan pestanya. Kate pergi ke stasiun kereta, lalu memesan tiket kereta bawah tanah. Setelah mendapatkan tiket, dia duduk santai sambil menunggu kereta tiba. Akan tetapi Kate tertidur, dan setelah sadar, semua orang sudah tidak ada. Menyadari bahwa dia sendirian, Kate segera pergi menuju pintu keluar. Namun sayangnya seluruh pintu keluar sudah terkunci. Pada akhirnya, Kate sekarang terjebak di stasiun. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tak lama, sebuah kereta api kosong tiba. Tentu hal itu membuatnya sangat senang. Segera mungkin Kate masuk ke dalam keretanya. Kate merasa lega dan duduk di antara bangku-bangku kosong. Namun setelah kereta itu jalan, dalam hitungan detik, tiba-tiba kereta itu berhenti dan disusul semua ruangan kereta tiba-tiba menjadi gelap. Excuse me, fell asleep on the platform. I mean, it's a little weird to me. There's nobody in show. Kate, it's me. Dalam keadaan gelap, seseorang muncul hanya untuk menakutinya. Dia adalah Guy, rekan kerja Kate. Diketahui, Guy sangat amat menyukai Kate dan sebelumnya dia diam-diam telah mengikutinya. Dia berpikir bahwa Kate wanita yang mauan. Dia merayu Kate dan memaksanya mantap-mantap. Come on, admit that you want my dick. Tetapi Kate menolak dan berusaha membela diri. Namun tak lama, Guy diserang oleh seseorang yang belum diketahui sosoknya. Secara singkat, Guy muncul kembali dengan berlumuran darah. Dia memperingati Kate untuk segera lari. Kate sangat ketakutan dan berusaha melarikan diri. Dalam pelariannya, dia sempat meminta bantuan melalui telepon, namun upayanya sia-sia. Akhirnya, Kate duduk lemas dan kecapean. Tak lama, seekor guguk muncul dan membawanya ke sebuah gudang. Di mana Kate bertemu dengan sepasang tunawisma yang menjadikan gudang itu tempat tinggalnya. Mereka bernama Jimmy dan Mandy, dan guguknya bernama Ray. Cakep juga nama guguknya ya. Melihat mereka, Kate sedikit merasa lega. Kemudian dia menjelaskan kejadian yang menimpa temannya kepada Jimmy. Lantas, Kate meminta bantuan kepada Jimmy untuk mengantarkannya kepada petugas malam untuk meminta pertolongan. Awalnya Jimmy menolak, tetapi setelah diberikan beberapa jumlah uang, akhirnya dia mau membantu dan mengantarkan Kate. Ini namanya ada uang urusan jalan. Mantul. Really? Sementara Mandy yang ditinggal sendirian, dia diserang dan diculik oleh sesosok misterius itu lagi. Di
perjalanan, Cat dan Jimmy menemukan Guy di pinggir rel kereta yang dipenuhi luka dan tengah meminta pertolongan. Terlihat dia sekarat karena terluka parah. Setelah Guy dibawa naik ke atas, tiba-tiba Ray menghampiri Jimmy. Tentu hal itu seketika menimbulkan rasa cemas Jimmy terhadap Mandy. Setelah mengetahui Mandy hilang, Jimmy sangat kesal dan memicu kemarahannya. You'll be fine. Cat akhirnya berhasil berkomunikasi dengan petugas malam melalui intercom. Akan tetapi, sebelum dia bisa membantunya, pria itu dibunuh oleh sosok itu lagi dan juga Guy meninggal karena luka-lukanya. Cat bertemu kembali dengan Jimmy dan akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan menelusuri terowongan agar bisa sampai ke stasiun berikutnya. Tak lama kemudian, sebuah kereta datang dan berhenti di dekat mereka. Jimmy berasumsi bahwa penculik Mandy ada di dalam kereta tersebut. Akhirnya di dalam kereta, dia mencoba melawan pembunuh itu untuk membalaskan dendam Mandy. Akan tetapi dia lengah dan berhasil dibunuh oleh si pembunuh. Cat yang melihat Jimmy tewas di depan matanya, dia melarikan diri dan jatuh ke dalam sistem saluran pembuangan di bawah. Di sana dia terkejut setelah melihat mayat Arthur yang mengambang. Dia melarikan diri lagi dan menemukan sebuah tempat fasilitas penyimpanan dengan ratusan kotak. Di tempat itu, Cat mencoba untuk bersembunyi, namun dia ditangkap oleh si pembunuh yang berpenampilan menyeramkan bernama Craig. Dia selalu membunuh orang dan menangkapnya, membawa yang masih selamat untuk disimpan di kurungan semi yang dipenuhi tikus sampai mati. Setelah mati, Craig memberikan daging itu untuk makan tikus-tikus peliharaannya. Cat dimasukkan ke dalam salah satu kandang, di mana di situ juga ada George yang masih hidup dan dikurung bersama Cat. Cat merasa senang ada yang nasibnya sama seperti dia. Setelah berkenalan satu sama lain, mereka membuat rencana untuk melarikan diri. Tak lama, Craig datang kembali untuk mengecek keadaan. Saat itu juga, Cat berhasil keluar diam-diam untuk melumpuhkan Craig dan mereka berdua melarikan diri. Pelarian George dan Cat berakhir di sebuah fasilitas medis yang ditinggalkan. Terlihat tampak seperti klinik aborsi. Di sana, mereka menemukan Mandy yang tak sadar, tengah terikat di kursi bedah. Berpikir dia sudah mati, akhirnya Cat dan George melanjutkan kembali perjalanan mencari jalan keluar. Craig muncul, kemudian mengenakan seragam operasi dan meniru gerakan dokter bedah di depan Mandy. Hal itu memberikan sebuah teror kepadanya yang membuat Mandy ketakutan. Setelah itu dengan kejam, Craig mengeluarkan isi perutnya dengan gergaji tulang. Dengan gerakannya meniru prosedur aborsi. Cat dan George menemukan bekas kereta api dan sepertinya itu adalah tempat tinggal Craig. Ternyata Ray berada di sana juga. Kemudian, Cat menemukan sebuah foto lama yang terlihat seorang dokter bersama anak cacat. Setelah beberapa saat, terdengar tanda kemunculan Craig. George yang mungkin sudah muak dengan teror yang terus-menerus, dia marah-marah sendiri nggak jelas. Tiba-tiba... Sempat Craig hampir dikalahkan oleh mereka berdua, tetapi dia berhasil melawan dan membunuh George. Cat selalu berusaha mencoba untuk melarikan diri lagi, tetapi tetap saja seorang psikopat seperti ninja yang selalu kapan saja bisa menemukan korbannya. Dalam usaha terakhir yang putus asa, Cat memasukkan kail dan rantai ke dalam leher Craig. Kemudian dia berusaha membiarkan kereta berjalan yang akan merobek lehernya, hingga pada akhirnya Craig tewas kehabisan darah.
Setelah kejadian itu, Cat kembali bisa bernafas lega. Sekarang penampilannya begitu acak-acakan. Dia kembali ke stasiun awal dan saat itu sudah pagi. Dia pingsan di peron dan Ray datang menghampiri lalu duduk di pangkuannya. Salah mengira dia pengemis, seorang pria yang menunggu kereta meninggalkan koin untuknya dan Cat menangis histeris. Film pun selesai. Ya, bagaimana ceritanya guys? Cukup mengerikan kan? Tapi kalau gue jadi si Cat, hal yang gue lakuin pas ketemu sama Jimmy dan Mandy, udah aja nyumpet di gudang bersama mereka, kunci pintu sampai pagi. Kalau yang satu pemikiran, komen ya guys. Nah, segitu dulu ceritanya. Kalau ada yang kurang ceritanya, mohon maaf guys. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.